Wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru SD Negeri Kertosari 1. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang mana pada hari ini, hari Senin tanggal 30 September 2024 kita dapat dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga dengan banyak bersolawat kita akan mendapatkan syafaatnya kelak. Nah, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran panjenengan, atas undangan yang tadi sudah saya berikan, dan ketersediaan Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan Kombel Kersah di SD Negeri Kertosari 1 tercinta ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan refleksi atas kegiatan SPP 4 ya, setir SPP 4, siklus peningkatan pembelajaran yang keempat yang pernah kita ikuti di Guslah 3, waktu itu di SD Karanganom 1 ya, pematerinya Bapak Muhammad Al-Imron yang sudah disampaikan. Apa sih refleksi itu? Bapak Ibu sendiri setiap hari setelah pembelajaran melakukan refleksi. Apa refleksi itu? Coba Bu Sulis, refleksi itu apa? Monggo. Kalau menurut saya refleksi itu mungkin merenung. Maksudnya merenungkan tindakan apa yang telah saya lakukan. Mungkin di sini dalam arti kelebihan dan kekurangan apa yang telah saya lakukan. Itu mungkin. Iya, bagus sekali apa yang sudah disampaikan oleh Bu Sulis. Refleksi itu merenung dari tindakan apa yang sudah kita lakukan, kelebihan dan kekurangan. Kalau menurut Bu Hamidah? Menurut saya untuk refleksi itu proses memeriksa diri dan mengevaluasi diri yang telah kita lakukan selama proses pembelajaran. Seperti itu, Bu. Iya, betul sekali yang disampaikan oleh Bu Sulis dan Bu Hamidah, yaitu merenung, merefleksi diri, evaluasi diri atas apa yang sudah kita lakukan. Tujuannya untuk apa? Tentu saja tujuannya untuk memperbaiki dari apa-apa yang sudah kita lakukan tadi. Misalnya dalam pembelajaran, tadi kebaikannya ini, kelebihannya ini, kekurangannya ini, berarti kedepannya bagaimana cara kita untuk memperbaiki pembelajaran kita dari kebaikan dan kekurangan yang sudah kita temukan, seperti itu. Kemudian materi yang pertama tentang keterampilan bertanya efektif. Ya, keterampilan bertanya efektif. Tujuan dari materi ini adalah mampu merefleksikan keterampilan bertanya efektif, dan yang kedua mampu mempraktikkan bertanya efektif. Materinya sama seperti apa yang disampaikan oleh Pak Imron. Coba dilihat di depan ada fotonya siapa, Bu Lina? Pak Menteri Pendidikan. Pak Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Nah, apa saja kalau misalnya Anda di depan Anda ada Pak Menteri, misal ya, apa yang ingin Anda? Misalnya nih Bu. Iya, Misalnya ketemu Pak Menteri, yang ingin saya tanyakan adalah kenapa kita harus memakai kurikulum Merdeka atau bukan kurikulum yang lain, mungkin begitu. Iya, Pak Menteri, ini mewakili teman-teman guru SDN Kertosari 1. Iya. Terkait teman-teman yang belum, ya. Pertanyaannya apa? Guru yang belum masuk Dapodik, Pak, kapan segera masuk Dapodik? Dan guru yang BTT, kapan segera nanti naik lagi di Jakarta, Pak? Iya, kata kuncinya kapan nih guru yang belum masuk Dapodik bisa masuk Dapodik, guru yang masih GTT kapan? Nah, seperti itu. Ya, itu kata kuncinya. Nah, karena ini tanyanya pada Pak Menteri ya, bukan pada saya, jadi saya ya tidak berhak untuk menjawab dan tidak. Berandai-andai. Kan tadi berandai-andai. Berarti yang Anda tanyakan itu tadi termasuk kalimat efektif
karena menggunakan kata tanya kenapa. Kenapa? Mengapa? Terus Kapan? kapan? Nah, itu nanti yang akan kita bahas ya. Apa itu keterampilan bertanya efektif atau bertanya efektif itu yang bagaimana? Keterampilan efektif, pertanyaan efektif itu pertanyaan yang bagaimana sih? Waktu itu masih ingatkah? Kalimat efektif nih. Nggih. Kalimat efektif adalah kalimat pertanyaan yang tidak menyudutkan dan tidak menempatkan orang yang bertanya lebih tinggi dari orang yang diberi pertanyaan. Iya, tidak tidak menyudutkan, tidak menghakimi. Jadi kalau Bapak Ibu melihat muridnya terlambat, dorong-dorong di pikirannya, aduh telat. Nah, seperti itu. Itu namanya pelabelan pada anak. Jadi pertanyaannya tidak menyudutkan, tidak menghakimi, dan tidak merasa lebih tinggi. Jadi harus setara, sepadan ya. Seperti itu. Tidak menghakimi, pertanyaan yang tidak menyudutkan, tidak menempatkan orang yang bertanya lebih tinggi dari orang yang diberi pertanyaan. Betul. Kemudian relevan. Pertanyaan yang diajukan sesuai situasi saat ini yang sedang dihadapi dan dibicarakan. Tadi Pak Fauzi bertanya, ya relevan karena sesuai, tetapi yang diajak bertanya tidak sesuai ya, karena tidak ada di sini. Jadi jawabannya yang nggak bisa didapatkan. Relevansinya. Nah, seperti itu ya. Jadi yang nggak bisa menjawab kan tananya kepada Bapak Menteri. Kemudian reflektif, artinya ingin menggali lebih jauh lagi. Ingin menggali lebih jauh lagi. Misalnya kita kan pernah ya seperti coaching itu ya. Nah, seperti coaching, ketika kita mengajukan pertanyaan, mengalir saja. Terus bertanya dijawab, bertanya dijawab. Nah, artinya ingin menggali lebih jauh lagi. Seperti itu. Ada yang ditanyakan dari sini selama Bapak Ibu melakukan pembelajaran di kelas misalnya? Contoh kalimatnya Bu, contoh kalimat efektifnya. Contoh kalimat efektifnya, Ibu, masalah apa yang sedang Anda hadapi di kelas? Nah, terus Pak, terus digali terus. Misalnya, murid saya datang terlambat. Mengapa Ibu? Ada apa dengan muridnya? Nah, misalnya ulangannya seperti ini. Terus digali seperti itu Pak. Relevan kan dengan keadaan? Iya. Seperti curhat, tapi kita terus menggali, kita hadir sepenuhnya seperti yang disampaikan Bu Ham ini, harus hadir sepenuhnya. Kemudian saat omong-omongan ya, saat kita mengobrol, usahakan diri kita hadir sepenuhnya, mindfulness. Kalau kita melakukan coaching, tapi kita ngomong sama si A, ke anak murid A yang suka terlambat misalnya, tapi pikiran kita masih di rumah, anak tidak merasakan kehadiran kita, seperti itu. Kemudian pertanyaannya terus mengalir ya. Kita kan tahu waktu coaching itu alurnya Tirta. Yang pertama tujuannya apa, kemudian identifikasinya, masalahnya posisinya ada di mana, seperti itu. Rencananya untuk menyelesaikan masalahnya itu apa, kemudian kapan tanggung jawabnya. Jadi terus kemudian ada tujuan yang ingin dicapai Pak Nafi ya, bukan hanya sekedar basa-basi saja seperti itu ya. Kemudian setara, tidak melabel. Dari sini, dari jawaban saya bisa mengerti. Yang lainnya ada pertanyaan? Paham. Oke. Kalau begitu, mengapa strategi bertanya efektif itu penting? Penting enggak bagi tujuan pembelajaran kita? Jadi sebagai seorang guru, kita harus bisa ya menguasai strategi bertanya yang efektif. Caranya bagaimana? Dengan terus berlatih dan berlatih. Tujuannya mengapa? Supaya terjadi, ini sudah saya sampaikan, terjadi komunikasi dua arah. Guru jangan mau mulang tok menjudge ini anak ini kurang pinter, anak ini pinter, tapi tanpa mengetahui latar belakangnya. Di belakang ada apa?
Mengapa anak ini seperti ini? Nah, seperti itu. Makanya kita perlu berkomunikasi dengan siswa kita, ya. Bapak Ibu tentunya sudah mengalami atau sering melakukan keterampilan bertanya kepada murid-muridnya. Nah, ini saya ingin tahu cerita dalam menerapkan pertanyaan efektif pembelajaran di kelas. Apa yang sudah Anda terapkan di kelas? Sudah apa mboten? Mestinya sudah, ya. Pastinya sudah. Pak Fauzi, apa? Saka, kenapa kamu selalu terlambat? Iya, kemudian setelah Saka menjawab, Terlambat bangunnya, Kak. iya, bagaimana cara? Nah kan jenengan harus terus Menggali potensi. menggali potensi. Kenapa kok terlambat? Mungkin tidurnya kemalaman, main HP atau bagaimana? Nah, bagaimana? Tidak lanjutnya bagaimana? Nah, enggak, Ada tidak. batasan dari nanti misalkan kita perlu saya curhat. Iya, kan pengennya anaknya tuh curhat supaya menemukan solusinya. Jadi kita itu perhatian. Iya, nanti mengarahnya ke coaching ya. Nah, makanya untuk melakukan coaching itu kita harus bisa melakukan pertanyaan atau menyampaikan pertanyaan yang efektif. Seperti itu. Oke? Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Untuk selanjutnya materi yang kedua tentang inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif, Pak Novi? AI, bukan AI. Bukan AI. Ini IA, bukan AI. Kalau yang disampaikan Pak Nafi, AI, Artificial Intelligence. Kalau ini inquiry apresiatif. Masih ingat inquiry apresiatif? Yang berfokus pada pencarian nilai positif. Iya, berfokus pada pencarian nilai positif. Ya, artinya nilai-nilai yang baik atau positive thinking atau berbasis aset. Nah, tujuannya apa? Bapak Ibu dapat merefleksi inquiry apresiatif dalam menciptakan suasana yang kondusif. Artinya misalnya dalam pembelajaran nggak punya ini, ya wes lah nggak iso, arek-arek nggak mungkin iso. Nah seperti itu. Nah ketika kita mengetahui atau pola pikir kita berbasis aset, maka tidak akan seperti itu. Ya, misalnya seperti yang saya lakukan kali ini ya, kita memang tidak punya layar, jadi tidak apa-apa kita pakai bahan yang ada. Ini bahannya banner, ini diwalik ya, dibalik ya, dibuat layar ya. Karena kita memang tidak punya layar. Kalau tidak seperti itu, nunggu layar tidak tersampaikan nanti tugas-tugas kita sebagai guru. Begitu juga di kelas-kelas seperti tadi Pak Fauzi itu juga pakai banner di kelas untuk melakukan pembelajaran ya. Seperti itu. Tujuan selanjutnya dapat melakukan perbaikan terhadap penerapan strategi inquiry apresiatif dalam kelas. Jadi kita mengajar dengan baik, diperbaiki lagi, lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Nah ini pengertiannya inquiry apresiatif, prinsip-prinsipnya ya. Pokoknya memanfaatkan yang baik dalam konteks cara berpikirnya. Yang ditekankan adalah potensi yang ada, potensi yang kita miliki. Jangan berpikir arek iki goblok, wis salah ndak kira iso. Wah anak ini nakal, wis salah diajari kaya apa, ndak akan bisa. Boten seperti itu. Kita berpikirnya yang baik-baik ya. Kan apa-apa itu dari pikiran kita. Kalau dorong-dorong wis awet dewe sudah patah semangatnya, nggak bisa malahan ya. Jadi kita berpikir yang potensi yang ada yang dapat dimanfaatkan. Mengapa strategi inquiry apresiatif ini penting? Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya ya.
itu tadi inquiry apresiatif, itu adalah sebuah pendekatan yang berbasis aset yang dimiliki oleh yang kita mau tanyakan. Berarti tujuannya adalah menggali aset yang dimiliki orang tersebut, biar aset-aset atau kompetensi yang dimilikinya bisa kita manfaatkan atau bisa menyelesaikan permasalahan yang dia miliki. Iya, Seperti itu. iya betul sekali. Ada pendapat lain? Bahasa saya sendiri. Betul. Mungkin tujuannya agar si anak tersebut bisa mengembangkan nilai-nilai positif yang ada pada dirinya. Iya, seperti itu tujuannya. Betul apa yang Bu Sulis dan Bu Hamida sampaikan betul. Nah, ini tujuan inquiry apresiatif menumbuhkan budaya positif supaya kita tidak negatif thinking terus, suudon terus. Nah, jadi kita tumbuhkan nilai budaya positif seperti yang sudah disampaikan Bu Ham itu pernah menyampaikan budaya positif di sekolah. Kemudian memicu kreativitas. Anak kalau sudah dianggap nggak iso, ikut dong. Tapi nek dilem, kita ambil baik-baiknya, biasanya tambah tumbuh kreativitasnya seperti itu. Kemudian kalau sudah berkreativitas tentu saja akan menghasilkan inovasi. Ada pertanyaan dari yang saya sampaikan? Mungkin ada yang kurang jelas. Kalau begitu saya ingin tanya. Tadi saya minta untuk bertanya, tidak ada. Sekarang saya ingin bertanya. Inquiry apresiatif apa yang sudah Anda terapkan di kelas? Pak Nafik, monggo. Mungkin yang telah saya lakukan adalah Bapak Ibu di sini adalah menggali potensi anak melalui berbagai macam kegiatan, Bu. Ya, jadi untuk menemukan potensi yang ada pada dirinya, saya melakukan berbagai cara, Bu. Salah satunya bisa di bidang kesenian, di bidang olahraga maupun di bidang akademik, Bu. Mungkin bisa seperti itu, Bu, yang bisa saya lakukan. Ya, bagus sekali ini Pak Nafi. Saya lihat juga begitu Pak Nafi. Ya, kadang memang ada anak yang potensinya bukan di akademik. Makanya kita cari dia kelebihannya di mana potensinya. Bisa di non akademik, bisa di olahraganya, bisa di seninya, seperti itu di kesenian. Kalau Bu Novi, inquiry apresiatif apa yang telah Anda lakukan di kelas? Lihat anak-anak itu bagaimana caranya membaca, biasanya gitu. Anak-anak mana yang bisa membaca, mana yang belum bisa membaca, biasanya itu. Terus siapa Pak? Kalau yang belum bisa membaca, biasanya saya sendirikan untuk kelompokkan sendiri. Ya. Terus yang sudah membaca juga saya kelompokkan sendiri. Jadi nanti cara pembelajarannya juga berbeda. Oh iya. Biasanya itu saya kelas 1. Berarti ini menggunakan model atau strategi pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu ya intinya ya. Karena berbeda untuk anak yang sudah bisa membaca, jadi disendirikan, maksudnya bukan disendirikan untuk dikucilkan, dokter, dikelompokkan supaya pembelajarannya nanti lebih mudah seperti itu. Adakah yang ditanyakan? Nah, kalau begitu sekarang praktek coaching ya. Kita kan sudah tahu coaching itu ada masalah. Berbeda dengan segitiga restitusi. Kalau segitiga restitusi itu melakukan kesalahan. Kalau coaching tidak melakukan kesalahan tetapi ada masalah. Bapak Ibu guru, terutama guru kelas, meskipun bukan guru kelas, Bu Teh, saya pasti dalam mengajar menghadapi masalah. Nah, masalah apa yang Anda hadapi kita akan mempraktekkan ya sama temannya. Oh, guru penggerak terus saya buang. Nah, mari ini guru senior, guru penggerak dan guru senior. Monggo pun dipikirkan dulu masalahnya apa yang mau di coaching. Ya,
Jadi satunya berperan sebagai coach, satunya sebagai coachee. Tetapi ini setara ya, karena kita akan praktek pertanyaan efektif. Jadi tidak menghakimi. Monggo dicari masalahnya, dipilih dulu masalah di kelas. Tujuan coaching kali ini apa? Identifikasi mengapa ibu kok bilang seperti itu, apa yang menyebabkan Bu Sulis mengatakan kalau si A seperti ini. Itu dijelaskan. Lalu rencana apa yang akan Anda lakukan ke depannya seperti itu. Jadi mengalir saja, pertanyaannya mengalir seperti itu. Digali terus menggali sampai sang coachee menemukan solusi dan ditanya kapan akan dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lina, bagaimana kabarnya hari ini? Ngomong-ngomong ya, karena saya di sini akan praktek coaching, Bu Lina tentunya mempunyai tujuan dengan adanya percakapan kita kali ini. Bu Lina mempunyai tujuan apa dengan percakapan kita kali ini? Menemukan solusi untuk peserta didik, Iya, khususnya Ananda Rizky kelas 2. iya, berarti harapan Bu Lina ingin menemukan solusi atas permasalahannya Bu Lina. Ngomong-ngomong, Bu Lina ini punya masalah apa ya? Tidak menemukan jalan untuk menghandle Rizky setiap harinya. Bagaimana ya? Tidak mempunyai jalan untuk mengatasi Rizky. Rizky ini punya masalah apa sehingga Bu Lina ini tidak bisa menghandle atas perlakuannya Bu peserta didik atas nama Rizky ini? Selalu keliling terus setiap hari, tidak mau menulis, disuruh membaca tidak mau membaca, terus selalu jahil ke temannya setiap hari. Ya, berarti Bu Lina mempunyai 3 permasalahan ya tadi. Yang pertama selalu jahil ya, kepada temannya, selalu jahil, kemudian tidak mengerjakan, tidak mau menulis, kemudian yang ketiga tidak mau mengerjakan tugas, tidak pernah mengerjakan PR juga, Bu. tidak pernah mengerjakan tugas. Baik Bu Lina, tadi Bu Lina bercerita kepada saya bahwa Bu Lina ini mempunyai masalah yang tidak bisa menghandle Rizky karena Rizky ini selalu jahil kepada temannya dan dia tidak mau menulis saat Bu Lina beri tulisan. Kemudian anak ini juga tidak mau mengerjakan tugas di saat Bu Lina memberikan tugas. Kalau menurut Bu Lina, apakah Bu Lina sudah menelusuri penyebab kenapa Rizky ini bisa melakukan hal seperti itu? Penyebabnya seperti apa? Penyebab yang dilakukan, apakah Bu Lina sudah menelusuri penyebab atas permasalahan Rizky tersebut? Mungkin dia pernah, Bu. Mungkin kurang adanya dukungan dari orang tua juga. Iya. Itu bisa masuk, Bu. Ya, berarti tadi penyebabnya adalah kurang dukungan dari orang tua ya. Kalau menurut pengamatan langsung ke anaknya, ini penyebabnya seperti apa Bu? Selalu keliling terus. Disuruh dia nggak bisa diam. Tapi kalau dikasih tugas bukan tugas sekolah, mau ambilkan Iya. obat, wes. Berarti anak ini suka gerak nih. Iya. Makanya kalau diberi tugas yang tidak bergerak dia Selain tidak malas untuk makan langsung kepada anak tersebut karena anak tersebut sudah termasuk kinestetik. Apa yang akan dilakukan kepada anak tersebut? Ya, Bu, bedakan
bedakan. Sudah saya bedakan. Enggak sama dengan temannya. Nulisnya juga beda. Terus tugas-tugasnya juga beda. Tapi tetap enggak mau nulis, malah bukunya dioleh-oleh. Terus ya apa yo, aku bingung saya ngajar. Padahal itu sudah mudah, Bu. Sudah saya permudah, guys. Nulisnya sudah saya permudah. Bacanya pun sudah saya permudah. Misalnya saya mau ngajari membaca. Paling mudah itu. Tapi enggak mau, bilangnya enggak bisa, enggak ada keinginan, Bu. Menurut Bu Lina, setelah Bu Lina mengetahui dengan penyebab dan pengamatan langsung kepada anak tersebut karena anak tersebut sudah termasuk kinestetik, apa yang akan dilakukan kepada anak tersebut? Seperti apa Bu Lina, rencananya Bu Lina? Tapi masih mau ini. Mau sharing? Bukan Iya. lain. Seperti apa Bu Lina? Rencananya Bu Lina melakukan rencana agar Rizky ini bisa mengikuti pembelajaran sesuai yang keinginannya Bu Lina. Misalkan dengan apa nih? Kesenangan nih. Iya. Seperti itu apa? Berarti gambar kayak apa? pembelajaran langsung diterapkan dalam bentuk gambar, Gambar-gambar yang menarik misalkan puzzle, seperti itu. Permainan. Berarti pertama, dia itu kalau serius itu nggak bisa mungkin, Bu. iya. Jadi harus dengan yang Gerak, kayak, ya. nggih. Dengan aktivitas fisik. Aktivitas. Dengan aktivitas. Terus yang menyenangkan, Pak. Iya. Berarti rencana Bu Lina akan menerapkan pembelajaran yang termasuk berdiferensi ya, dengan menggunakan gambar atau kegiatan tersendiri dengan anak tersebut gitu. Adakah hal lain rencana yang bisa Bu Lina kembangkan atau Bu Lina lakukan kepada Rizky tersebut? Satu-satunya jalan saya harus itu, Bu, dengan orang tuanya. Oh iya, nanti itu iya Biar iya di rumah juga iya dia bisa belajar didampingi. iya. Berarti tadi metode yang akan dilakukan kepada Rizky tersebut, Bu Lina akan memberikan pembelajaran yang menarik ya, khususnya untuk Rizky dan teman-temannya. Menurut Bu Lina, rencana Bu Lina tadi kepada Rizky, apakah Bu Lina membutuhkan bantuan orang lain agar rencana tersebut bisa berhasil? Iya. Ya, kalau Bu Lina membutuhkan bantuan orang, berarti siapa saja yang dibutuhkan Bu Lina untuk melakukan aksi rencana yang Bu Lina lakukan? Iya. Agar rencana Bu Lina ini bisa berhasil, tentunya Bu Lina kan punya angan-angan bantuan, ingin bantuan. Laki-laki itu mungkin bisa nurut nggih. Berarti Bu Lina menginginkan bantuan dari teman sejawat nih. Bu Lina tadi mengatakan kepada saya juga Bu Lina menginginkan bantuan dari orang tua Rizky tersebut, karena dengan adanya bantuan orang tua tersebut nanti pengawasan di luar sekolah bisa terjangkau, seperti itu Bu Lina. Iya. Kalau begitu ya, selanjutnya rencana yang akan Bu Lina lakukan ini langsung berarti besok ya, besok mau diterapkan langsung ke. Sekarang saya mau tanya kepada Bu Lina, karena Bu Lina tadi sudah bercerita panjang lebar atas masalah Rizky dan sudah menemukan solusi atas permasalahannya Rizky. Perasaannya Bu Lina sekarang setelah bercakap-cakap dengan saya itu bagaimana? Untuk masalah Rizky ini. Syukur. Dan lebih plong juga karena sudah ke sharing ke teman-teman tentang Rizky ini. Syukurlah, berarti rencana Bu Lina itu dengan permasalahannya Rizky tersebut
sudah Bu Lina temukan ya solusinya. Oke, beri aplaus kepada Bu Har dan Bu Lina. Terima kasih karena sudah bersedia untuk melakukan praktek mengajukan pertanyaan yang efektif dan inquiry apresiatif. Nah, itu tadi merupakan salah satu contoh dari materi yang kita refleksikan hari ini, yaitu materi SPP 4, siklus peningkatan pembelajaran 4, pertanyaan efektif dan inquiry apresiatif. Baik. Betul-betul terjadi. Dan memang ini iya, makanya efektif karena memang relevan, Bu, memang relevan ya. Pertanyaan efektif itu tidak menghakimi, kemudian relevan seperti itu. Nah, baiklah Bapak Ibu, dari apa yang sudah kita lakukan hari ini, ada yang ingin ditanyakan atau mungkin kendala-kendala atau apalah, monggo silahkan. Nah, ada apa tidak? Oh, hampir sama, Bu Sulis, buat teman-teman. Pak Nafi, Asal misalnya gini Bu, bagaimana? kita sudah melakukan misalnya setelah di pembelajaran yang cocok sesuai dengan karakteristik Rizky. misalnya dengan pembelajaran tipe kinestetik. Mungkin selama ini yang mungkin Bu Lina maaf Bu Lina Nggih. masih belum menemukan pembelajaran yang pas, yang sesuai dengan karakteristiknya kasihnya Rizky. Kinestetik, ya kinestetik itu gerak. Gerak. Karena itu ojo dimenengno. Anak itu senang belajar kalau dengan bergerak. Gerak. Kalau tidak bergerak dia males, wegah, ndak menantang apa pembelajarannya Bu Guru, gak seneng aku, gak semangat, ndak menantang. Opo ngene, nah seperti itu. Itu kinestetik kalau gerak. Kalau visual dengan gambar-gambar. Nah, kalau aktivitas menghitung batu, kalau perkalian seperti itu. Nah, nyusun apa, gambar-gambar apa, pokoknya dia bergerak Bu. Kalau gambar kan tangannya bergerak, nempel-nempel apa, itu dia kak lah. Oh, ganti bantengan berarti. Nah, Misalnya kan bandengan, Pak Ibu sama tulis dulu bandengan ya apa, B, anaknya apa, nah, oh iya belum bisa nulis ya, belum bisa, oh iya nulis. Iya. Sampun? Sudah tidak ada yang ditanyakan? Sudah jelas ya? Siap untuk melaksanakan di kelas? Siap. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.